terhormat Bapak Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan, yang terhormat Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan yang diwakili oleh Ibu Sekretaris Ditjen, yang terhormat Sekretaris Ditjen PP dan PL, yang terhormat para Direktur di lingkungan Ditjen PP dan PL, yang terhormat para Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan, yang terhormat para Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit, yang terhormat para Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, para pejabat eselon 3 dan 4 lingkungan Ditjen PP dan PL, beserta tamu undangan yang kami muliakan. Acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrat bersih, kompeten, melayani di lingkungan unit pelaksana teknis Ditjen PP dan PL dimulai. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah wilayah birokrasi bersih, kompeten dan melayani atau WBBKM di lingkungan UPT Ditjen P2PL merupakan upaya untuk mendukung percepatan pelaksanaan Impres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi serta mendorong kita ke arah percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Kemudian yang kami hormati, kami laporkan juga bahwa pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih, kompeten dan melayani di lingkungan UPT Ditjen P2PL ini dihadiri oleh seluruh kepala kantor kesehatan pelabuhan dan balai besar serta balai teknik kesehatan lingkungan PP, juga pejabat struktural di lingkungan Ditjen P2PL. Sampai dengan saat ini, dari 49 KKP yang hadir 32 kepala KKP. Hal ini dikarenakan ada 6 KKP yang sudah pernah mengikuti pencanangan di Ditjen P2PL. Kemudian ada 10 kepala KKP yang sedang berhalangan, baik karena tugas lain ataupun karena hal lain yang tidak bisa dihindari. Sedangkan kepala balai besar dan balai teknik kesehatan lingkungan PP dari 10, 1 sudah pernah mengikuti pencanangan di Ditjen P2PL dan 1 orang tidak bisa hadir karena alasan transportasi, sehingga 8 orang mengikuti kegiatan pada hari ini. Penayangan video ilustrasi zona integritas. Predikat abdi negara bagi
pegawai negeri sipil termasuk keluarga besar Kementerian Kesehatan patut dimaknai sebagai pengakuan istimewa. Dengan begitu, harapan membahana yang gema nilai integritas, akuntabilitas, transparansi sejatinya dimulai oleh insan-insan di balik gedung-gedung pemerintah demi tata kelola pemerintahan yang baik. Penandatanganan komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, menerapkan one-stop service system, serta peningkatan pengawasan dan pembinaan aparatur termasuk kerjasama dengan KPK pada beberapa aspek. Kementerian Kesehatan juga memperlakukan SPIP, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang menjamin tercapaian tujuan organisasi melalui efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari berbagai upaya yang dilakukan tatkala reformasi birokrasi digalakan sebagai gerakan bersama, setidaknya patut dikenang beberapa poin. Pada tahun 2010, Kementerian Kesehatan diakui sebagai badan publik yang responsif dan bergerak aktif dalam persiapan dan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sementara, pada tahun 2011, sebagai satu dari 10 badan publik terbaik dalam hal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Masih di tahun yang sama, menggondol predikat layanan terbaik dan minim suap oleh survei integritas KPK peringkat 2. Begitupun dalam hal pengelolaan anggaran. Tercapainya perbaikan status disclaimer menjadi wajar dengan pengecualian pada tahun 2011. Capaian tersebut tentu bukan pekerjaan mudah, mengingat Kementerian Kesehatan memiliki 1.183 satuan kerja, terdiri dari 46 satuan kerja kantor pusat, 157 satuan kerja kantor daerah, 198 satuan kerja dekonsentrasi, serta 782 satuan kerja tugas pembantuan. Inilah tantangan keluarga besar Kementerian Kesehatan, dari pusat hingga daerah, pada berbagai satuan kerja agar satu langkah, satu tujuan, merias Indonesia sebagai wilayah yang berkelimpahan birokrat bersih dan melayani. Pembacaan pencanangan pembangunan zona integritas di lingkungan UPT Ditjen PP dan PL oleh Kepala KKP Kelas 1 Surabaya. Pencanangan pembangunan zona integritas. Pada hari ini Sabtu tanggal 29 bulan September tahun 2012, saya Dr. Gunedo Gumarang MPHM selaku Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Surabaya, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan, mencanangkan pembangunan zona integritas di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Surabaya, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan menuju wilayah bebas dari korupsi. Jakarta 29 September 2012. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Surabaya.
diikuti dengan penandatanganan oleh seluruh kepala KKP dan BTKL yang hadir. Baik, saudara-saudara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yang sudah dipaparkan panjang lebar oleh Bu Irjen. Kalau yang mengikuti paparan Pak Irjen pada waktu di P2PL, kita bisa lihat bedanya, karena Pak Irjen pada waktu itu memaparkan lebih ke yang sifatnya katakanlah konseptual gitu ya. Tapi yang barusan diceritakan Bu Ses ini barang-barang yang teknis yang harus dilakukan sehari-hari. Tadi beberapa hal yang teknis, misalnya kemarin saya kira kapan ya pengisian LHKPN ya. Jadi yang belum supaya bisa itu dari 49 kemarin baru 6. Jadi masih ada 43. Kemudian tadi satu lagi ada berbagai angka, indikator lebih dari 80, lebih dari 90. Ini ada itu nggak Bu Ses? Ada self-assessment nggak? Enggak. Saya kira ada bagusnya self-assessment dilakukan. Jadi masing-masing selain indikator yang orang luar nanti datang dari Irjen, dari Menpan, seperti kita punya IHR ini. Kan IHR ini kita mulai dengan self-assessment. Kita nilai kita punya angka kira-kira berapa, baru kemudian kita majukan bicara dengan negara segala macam. Jadi sebelum Irjen datang, Menpan datang juga masing-masing. Kalau itu proses difasilitasi teman-teman ini dipinjam indikatornya begitu. Masing-masing kita juga semua direktur kita buat self assessment. Dengan self assessment kita tahu kita sudah di mana sekarang dan apa yang kurang. Nanti mereka juga akan turun, tapi kalau self assessment saya kira itu penting. Ya, jadi itu hal-hal yang teknis yang saya harap diikuti ya Pak. Dan ini slide-nya dibawa pulang. Selain sama foto filmnya itu dibawa pulang supaya begitu pulang teman-teman semua memutar film ini dan menjelaskan slide-nya seperti yang dijelaskan oleh Bu Ses ya. Slide-nya bisa di-copy kan? Nah, jadi tolong dilakukan. Kan saya sudah sampaikan kemarin semua yang pelatihan dirikan pulang untuk menyebarkan. Apalagi kalau saudara-saudara kepala semua kan dilakukan dan disebarkan. Itu ya. Kemudian seperti saya sudah sampaikan pada pertemuan di P2PL, ini wilayah bersih, kompeten dan melayani. Yang paling zona integritas yang di atas saya kan sudah digambarkan. Zona integritas yang besar, di dalamnya ada konsep wilayah bebas korupsi, di dalamnya yang sehari-hari kita lakukan adalah yang wilayah birokrat bersih, kompeten dan melayani. Itu yang saya minta saudara lakukan. Saya waktu itu sudah sampaikan, bersih itu ada dua. Yang pertama, sesuai dengan aturan. Kita tahu aturan bukan harusnya. Kita semua sudah tahu aturan itu ada, dikuasai, harus dilaksanakan tanpa kompromi. Itu bersih yang pertama. Dan bersih yang kedua adalah bersih dari hati. Bersih dari hati, kalau saya mau bilang dari agama barangkali lebih ideal lagi. Tapi bersih yang betul-betul semua sebenarnya tahu ya kan. Orang selalu bilang kalau kita melakukan kesalahan itu memang ada aturan yang dilanggar, tapi sebenarnya ada hati nurani yang rasanya kayaknya nggak enak ini sebenarnya gitu ya. Juga bersih dari hati nurani. Soal kompeten saya sudah sampaikan pada sambutan pembukaan. Sebenarnya untuk kita baik yang BTKL maupun yang KKP adalah ilmu kesehatan masyarakat, ilmu karantina kesehatan, ilmu laboratorium, ilmu lingkungan. Jadi soal ilmu saya mau saudara-saudara menguasai tanpa henti ya, ingin belajar terus karena ilmu itu terus berkembang. Tapi yang kedua, kompeten itu bukan sekedar menguasai ilmunya, karena kalau sekedar menguasai ilmunya bedanya di universitas. Bedanya kita adalah kita menguasai ilmu dan menerapkan langsung di masyarakat. Jadi penerapan yang dilakukan itu harus sama, harus sejalan dengan ilmu yang ada. Artinya di sisi jangan karena rutin saja, kita kerja rutin saja, kita tidak tahu ada perkembangan ilmu. Tapi di sisi lain, jangan juga ada perkembangan ilmu, ada yang kita tahu tapi tidak diterapkan di masyarakat. Ya, jadi ilmu ada, saya harapkan diterapkan di masyarakat. Dan yang ketiga yang sudah saya bahas kemarin tentang inovasi. Ilmu yang ada, penerapan di masyarakat, saya ingin agar terus-menerus diperbaiki. Kemudian melayani, saya sudah sampaikan juga pada kesempatan lalu, yang namanya melayani bukan hanya melayani masyarakat. Melayani memang melayani masyarakat nomor satu. Tapi karena kita birokrat, kita bukan tidak mungkin melayani teman sendiri. Jadi sesuatu yang sesudah kita itu adalah customer kita. Kalau mau pakai BTKL, kalau ada orang datang bawa air yang mau diperiksa,
dia ketemu satpam, maka tugas satpam adalah melayani orang itu supaya orang itu bisa pergi ke loket dengan baik. Waktu orang itu menyerahkan air itu ke loket mau diperiksa, maka kemampuan loket itu bukan hanya melayani masyarakat yang datang, tapi membuat pencatatan dengan baik data air itu supaya air itu waktu dibawa ke laboratorium tulisannya benar, jangan sampai air dari PT A dicatat PT B sehingga pada waktu orang laboratorium memeriksa ini dibilang air PT B dari tower, padahal ini air PT B dari kolam. Jadi tugas loket bukan hanya masyarakat dan melayani petugas laboratorium. Tugas petugas laboratorium next prosesnya kan harus dilaporkan ke yang periksa tadi kan. Jadi bukan dia harus memeriksa dan menulis dengan benar, bukan hanya melihat hasilnya, tapi jangan pula tulisannya jelek kayak tulisan saya punya. Kalau saya boleh lah kalau dirjen, saya kira kalian kan berani melarang. Tapi dia harus membuat pemeriksaan dengan benar dan diberikan ke petugas yang kemudian memberikan ke orangnya. Jadi artinya pelayanan itu bukan hanya pelayanan ke masyarakat, tapi juga next process. Saya sudah sampaikan berkali-kali petugas tata usaha yang ada di semua KKP dan di BTKL tugasnya adalah melayani sesama kita, sesama pegawai supaya jangan ada naik pangkat yang terlambat, kenaikan gaji berkala yang telat. Itu juga melayani. Jadi sekali lagi melayani bukan hanya melayani masyarakat, tapi juga melayani sama kita. Kalau mau sedikit-sedikit, kalau kita ikutin isu Gubernur DKI pemilihan ini, tugas pemimpin adalah melayani masyarakat. Jadi tugas saudara adalah melayani semua staf saudara yang ada di lingkungan saudara.